Di video ini, kita akan membahas menu daftar hutang di akuntansi 2 hutang, daftar hutang. Menu hutang adalah menu yang diperuntukkan untuk mengelola hutang berdasarkan per transaksi. Anda tidak diharuskan menggunakan menu hutang untuk mengelola hutang Anda, karena Anda juga dapat melihat saldo hutang dari tiap vendor dengan hanya menggunakan data penjualan stok dan akuntansi 1. Namun, data dari modul stok dan akuntansi tidak dapat melihat saldo hutang masing-masing per transaksi. Jadi untuk mengecek tiap penerimaan, transaksi, dan status saldo, Anda harus menggunakan modul akuntansi 2. Dan sebelum menggunakan modul hutang, Anda harus mengaktifkan fungsi nomor pelacakan terlebih dahulu untuk modul hutang dan piutang. Ke kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab akuntansi, di bagian pengelolaan nomor hutang, Anda dapat memilih opsi antara diperlukan atau opsional. Kemudian klik simpan. Dan setelah menyimpan, Anda akan dapat memberikan nomor pelacakan untuk tiap transaksi pembelian. Dan Anda dapat mengelola untuk pembayaran dan penerimaan saldo. Dan setelah menyimpan, Anda dapat memberikan nomor pelacakan untuk tiap transaksi pembelian, dan Anda akan dapat mengelola untuk pembayaran dari saldo tiap transaksinya. Terdapat dua cara untuk memasukkan riwayat hutang. Pertama adalah dengan menghubungkannya dengan modul akuntansi 1, yaitu saldo transaksinya akan tercermin dalam laporan keuangan. Dan kedua, mengelola hutang hanya di modul akuntansi 2 tanpa tercermin atau mempengaruhi laporan keuangan di modul akuntansi 1. Dan kita akan membahas metode pertama terlebih dahulu, yaitu menghubungkannya dengan modul akuntansi 1 untuk mengelola piutang dan hutang. Untuk menghubungkannya, Anda butuh untuk mencatat nomor pelacakan tiap kali Anda memasukkan data di modul akuntansi. Ke akuntansi 1, tagihan, faktur pembelian 1. Masukkan detail transaksi seperti tanggal, pelanggan, dan jumlahnya. Kemudian di bagian bawah terdapat tulisan nomor pelacakan yang berwarna abu-abu. Klik pada tulisan dan Anda dapat memasukkan nomor atau klik pada tombol function untuk membuat nomor otomatis. Kemudian atur tanggal jatuh temponya. Dan di kolom penarikan akun, mohon diperhatikan jika Anda memasukkan akun lain selain hutang, misalnya rekening bank atau kas tunai. Jika Anda membuat nomor pelacakan juga dan klik simpan, maka Anda tidak dapat menyimpan slip karena menyebabkan crash data antara uang masuk dan pembelian. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan jika Anda ingin menggunakan akun hutang lainnya untuk nomor pelacakan, dan jika Anda klik simpan, maka slip bisa jadi tidak dapat disimpan. Hal ini dikarenakan settingan akun hutang tersebut bukan jenis hutang piutang. Jika Anda cek ke akuntansi 1, pengaturan, pendaftaran akun, klik pada akun, dan di bagian pekerjaan terkait Anda harus memilih opsi piutang atau hutang. Dan selanjutnya, jika Anda kembali ke menu faktur pembelian 1 dan menginput ulang datanya, maka Anda dapat menyimpan slip. Selain menu faktur pembelian 1, Anda juga dapat menggunakan nomor pelacakan di akuntansi 1, fast entry, jurnal umum. Ubah tipe menjadi faktur pembelian 2. Masukkan data. Di bagian hutang dagang, klik pada tombol masuk di bagian informasi tambahan. Dan di sini Anda dapat membuat nomor pelacakan dan jumlahnya, lalu terapkan dan klik simpan. Dan terakhir, Anda juga dapat menginput faktur pembelian langsung di modul stok 1
apabila Anda menggunakan modul stok 1 untuk mengelola pembelian. Di stok 1, pembelian baru, di sisi kanan terdapat faktur pembelian 1 dan 2 yang tampilannya sama persis dengan di menu akuntansi 1. Atau Anda dapat ke menu tagihan kolektif pembelian untuk menghubungkan slip pembelian yang belum dibuat fakturnya. Klik cari, lalu pilih faktur pembelian 1 dan masukkan nomor pelacakan. Dan klik simpan. Anda dapat memilih salah satu dari keempat cara yang dijelaskan untuk menginput peningkatan hutang dengan nomor pelacakan. Dan setelah Anda membuat faktur dengan nomor pelacakan, Anda dapat ke menu akuntansi 2, hutang, daftar hutang. Di sini peningkatan hutang yang diinput sebelumnya akan muncul. Mohon diingat, yang muncul di sini hanyalah slip yang diinput nomor pelacakannya. Jadi apabila Anda merasa telah membuat faktur, namun tidak muncul daftarnya di sini, mohon pastikan apakah Anda telah memasukkan nomor pelacakan di faktur tersebut. Anda dapat klik pada tanggal untuk memeriksa faktur atau mengeditnya. Dan kemudian jika Anda melakukan pembayaran, Anda dapat ke menu pembayaran hutang baru, pilih transaksi yang akan dibayar, kemudian klik jurnal pembayaran di bagian bawah, dan pilih akun penarikan. Terapkan, dan Anda akan terhubung dengan jurnal pembayaran. Klik pada informasi tambahan untuk mengecek nomor pelacakan dan jumlah pengurangan. Apabila Anda baru melakukan pembayaran sebagian, Anda dapat memasukkan jumlah yang dibayar. Kemudian klik simpan. Dan selain dari menu pembayaran hutang baru, Anda juga dapat langsung memproses pembayaran dari jurnal pembayaran yang terhubung dengan nomor pelacakan. Di akunting 1, fast entry, jurnal pembayaran. Masukkan kode rekening penarikan, masukkan akun, kode pelanggan vendor, dan Anda dapat klik pada tombol masuk di informasi tambahan untuk memeriksa nomor pelacakan yang tersedia untuk pelanggan vendor terkait. Terapkan lalu klik simpan. Maka transaksi ini akan masuk ke dalam modul akuntansi 2. Ini adalah cara menggunakan menu hutang yang terhubung dengan laporan di akuntansi 1. Dan selanjutnya kita akan membahas cara kedua, yaitu cara mengelola hutang dengan nomor pelacakan tanpa menerapkan datanya ke modul akuntansi 1. Ke akuntansi 2, hutang, daftar hutang, klik baru di bagian bawah. Atur tanggal, vendor, dan pilih jenis slip apakah peningkatan atau penurunan dan masukkan kode akun dan masukkan nomor pelacakan dan jumlahnya di bagian bawah. Kemudian di bagian tanggal jatuh tempo, Anda dapat melihat kolom jatuh tempo telah terinput otomatis oleh program ketika saya memasukkan kode vendor tertentu. Ketika Anda mendaftarkan tiap kode pelanggan, Anda dapat mengatur jatuh tempo penerimaan pembayaran untuk vendor di tab batas kredit harga. Di akuntansi 1, pengaturan pelanggan vendor, klik pada pelanggan vendor, kemudian ke tab batas harga kredit. Untuk vendor ini saya telah mengatur untuk jatuh tempo 1 bulan berikutnya 1 hari. Sehingga ketika kita menginput untuk vendor ini, maka tanggal jatuh temponya akan otomatis terinput. Lalu klik simpan. Dan selanjutnya ketika Anda sudah melakukan pembayaran, Anda dapat ke menu pembayaran hutang baru, kemudian pilih transaksi, dan klik tanda segitiga di sebelah jurnal pembayaran, dan klik hanya turunkan hutang.
Karena ini tidak terhubung dengan laporan di mode akuntansi 1, Anda dapat mengecek riwayatnya di menu detail transaksi AP di sebelah kiri. Klik cari. Di sini Anda dapat memastikan jumlah peningkatan dan penurunan secara keseluruhan.